Apa itu membaca? Oke, Apa baik. itu menulis? Simak yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya tadi ya teman-teman, hari ini coba kita mau mengulas sebetulnya apa sih tadi tentang menulis dan membaca gitu ya. Jadi di sini sudah saya membuat sebuah ringkasan gitu kan tentang menulis dan membaca itu sendiri. Dibuat oleh saya, Siti Khotijah, owner Rumah Autor Pemula Yogyakarta. Lalu, apa sih itu menulis gitu kan? Jadi menulis adalah suatu kegiatan menggoreskan pena ke dalam secari kertas atau secari kertas atas ide atau gagasan yang akan kita ulas. Yang kedua, menulis adalah kegiatan fisik yang dilakukan oleh tangan kita, di mana kegiatannya menuangkan segala yang bersumber dari hati, baik buah pemikiran fiksi ataupun non-fiksi, untuk kita jadikan karya kita. Yang ketiga, menulis adalah kegiatan menuangkan hasil pemikiran kita yang tak bisa kita uraikan melalui lisan kita. Nah, yang keempat, kelima, dan seterusnya silahkan ya, bisa menambahkan sesuai dengan pemahaman kakak-kakak sekalian gitu ya, bisa dengan referensi lain barangkali bisa untuk menguatkan. Nah, sumber ide tulisan itu sendiri dari mana sih kayak gitu kan? Adapun sumber ide tulisan contohnya, satu, bersumber dari kelima panca indera kita, apa yang kita dengarkan, apa yang kita rasakan melalui indera perasa kita, apa yang kita rasakan lewat indera peraba kita, apa yang kita rasakan dari hati kita, dan apa yang kita lihat di depan kita gitu. Nah, yang kedua, ilmu dari tim expert dalam suatu diskusi atau seminar misalnya. Tim expert itu seperti siapa? Bisa spesialis, misalkan dokter pun dokter spesialis atau dokter umum, dokter penyakit dalam, dokter banyak ya, dokter spesialis anak kayak gitu. Dan lainnya. Lalu tim expert lainnya seperti dosen gitu kan, ataupun mungkin guru ataupun mentor, siapapun mereka yang bisa gitu kan ya. Jadi sebetulnya jangan menganggap yang tidak bisa pun tidak bisa untuk menyuarakan ilmu sebetulnya. Jadi tergantung kita menilai seseorang tersebut gitu ya. Jadi siapapun mereka bisa menguraikan ilmu ataupun ada secercah hal baik yang bisa kita peroleh dari beliau, kita bisa untuk sumber tulisan kita. Lalu yang ketiga, tadi ada ya, guru, dosen, mentor, atau sesiapa yang berilmu atau setidaknya kompeten di dalamnya. Lupa, sudah tertulis di bawahnya. Lalu yang keempat, segala hal dari apa yang kita baca, baik buku, artikel, gadget, laman web, koran, dan lain sebagainya gitu kan ya. Sekarang era digitalisasi, dengan sangat mudahnya kita mengakses segala bentuk informasi gitu kan ya, dari dalam ataupun luar negeri gitu. Nah, mungkin ya bisa dari grup kayak gitu kan, grup WA, grup IG, grup Facebook. Jadi banyaknya media sosial seperti itu. Di blog ataupun manalah ya, kita sesuai dengan apa yang ada pada kita gitu. Kalau membaca, kadang referensi dari membaca buku misalkan. Kita kok belum ada yang menguatkan, bisa mencari di Google, di gadget gitu ya. Ataupun mungkin dari mana yang mereka kita ingin tahu tentang sesuatu, ataupun dari sebuah latar belakang seseorang, bisa melalui websitenya ataupun dari komunitas mana seperti itu, komunitas apa gitu ya. Jadinya kita bisa mengulas, bisa tahu lebih detail tentang mereka itu, beliau ini dengan ragam jadi mungkin mereka sudah mengenalkan kita melalui blognya, webnya, ataupun akun media sosialnya gitu. Nah, lalu untuk kelima, pengalaman atau cerita orang yang kita rangkum dalam memori otak kita.
Nah, sumber ide itu misalkan kita ada banyak teman, siapapun yang pernah bercerita kepada kita, itu bisa menjadikan sumber ide tulisan. Dengan catatan apa? Kita jangan memojokkan, jangan menjelekkan. Kita hanya mengambil sisi baik dari suatu sumber, suatu berita gitu ya. Jadi semua hal, setiap sepatah kata itu sebetulnya bisa untuk kita jadikan untuk sumber referensi tulisan kita gitu ya. Jadinya jangan terpacu pada hal yang jelek, hal buruk. Ya, lanjut. Maaf terjeda sebentar. Dan oke, tadi yang kelima ya, sampai ke-6 dan lain-lain juga. Nah, ini juga terserah dari teman-teman semua. Sumber ide tulisan yang saya peroleh dengan teman-teman itu sangat tidak mungkin untuk sama persis ya. Jadi kita masing-masing punya ide sumber tersendiri masing-masing. Jadi tidak harus saklek sama ya gitu. Jadinya kita pasti ada sebuah mungkin bisa dibilang kelemahan ataupun kekurangannya di situ. Nah, langkah baiknya pun dari perbedaan itu nanti di-share bareng. Jadi ini nanti didapat suatu kesimpulan, suatu ini ya yang untuk bisa kita tambah referensi kita seperti itu. Nah, next lalu lanjut apa ini berikutnya? Apa itu membaca, ya kan? Jadi yang pertama, membaca adalah suatu proses menelaah dari satu objek sehingga didapatkan suatu kesimpulan dari objek tersebut. Menelaah ya, jadi kita membaca itu dengan panca alat indera kita, penglihatan untuk menangkap suatu objek gitu. Nah, lalu otak kita merangkum ya, menelaah tadi. Nah, dibarengin dengan apa? Jadi kita dari hasil apa yang kita baca tadi kita memperoleh suatu kesimpulan gitu loh. Misalkan ada suatu simbol di mana kita tidak boleh parkir di situ atau tidak boleh merokok, barangkali yang cowok ya, yang laki-laki itu pasti ada ya suatu simbol-simbol tertentu. Nah, di situ kita bisa membaca gitu ya. Jadi maksud dari simbol tersebut apa kayak gitu. Dan yang kedua, membaca adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan suatu hal atau informasi, sama ya. Cuman ini dengan beda ini saja. Beda penyampaian gitu kan ya. Membaca adalah aktivitas di mana pikiran dan akal kita ditugaskan untuk memberikan suatu kejelasan perihal suatu benda. Nah, misalkan kita kita membaca novel, membaca buku, membaca cuman judulnya doang. Judulnya di sini di atas ya. Bentar. Tapi tanpa kita membaca di bawahnya secara detail gitu kan. Kadang kita rancu, kadang kita belum yakin akan kejelasan dari judul tersebut. Ya gitu. Misalkan ada buku tentang novel yang sudah saya buat, Nadia Rishaila. Nadia Rishaila itu cuma judulnya doang gitu loh, tanpa kita membaca kita nggak tahu untuk isinya kayak gitu kan ya. Nah, biar jelas, biar paham, biar dong semua gitu kan, nanti solusinya ya kita harus membaca. Mungkin bisa melalui sinopsisnya, misal pun belum terlalu belum begitu ini, bisa secara keseluruhan dibaca biar tahu detailnya seperti itu. Sama halnya dengan masalah pun misalkan kita hanya melihat secara coro-cowonnya itu blegere, jadi secara umum saja tanpa melihat sebab akibatnya, barangkali kita mungkin juga akan salah untuk menganalisa, menyimpulkan kayak gitu. Seperti dokter misalkan, beliau ada kompetensi untuk mendiagnosa suatu penyakit dari seorang pasien gitu. Tanpa dia tahu untuk mungkin gejala awal ataupun yang dirasakan dari pasien tersebut, kan si dokter tersebut tidak bisa untuk mendiagnosa ini pasiennya sakit apa dengan keluhan sedemikian, lalu baru bisa menyimpulkan setelah tahu ya dari diagnosa si pasien tersebut seperti itu. Nah, lalu yang ini juga sama dan lain-lain, terserah bebas. Selama kakak-kakak itu membaca itu apa sih yang didapat gitu kan ya. Nah, lalu sumber bacaan sama
Ada banyak ragam sumber bacaan seperti di slide sebelumnya ya. Oh iya, buku, majalah, tabloid, gadget, koran, papan pengumuman, PowerPoint, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Ya, sama halnya kalau sumber bacaan ya karena kita membaca ya kita membaca, tapi beda sumber tulisan ya. Tadi tulisan itu dari